Chapter 2. Cedera. 30 tahun yang lalu. Kau sudah mengantuk, Dam? Ayah tertawa menatapku. Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak, aku pasti bisa bertahan menunggu siaran langsung ini. Tadi pagi seluruh teman di sekolah sibuk meributkan pertandingan ini, bertengkar membela klub kesayangan masing-masing. Mula-mula hanya berteriak, saling membanggakan, berdebat, lantas berakhir dengan saling memiting, hingga guru datang memisahkan kami. Bagaimana mungkin aku tidak menonton? Percuma saja kau tunggu. Malam ini klub kesayangan kau sepertinya bakal kalah tipis. Ayah duduk di sebelahku meletakkan segelas coklat panas. Aku kembali menggeleng kuat-kuat. Tidak mungkin. Sang kapten bermain ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan jika sang kapten bermain. Aku berkata teramat yakin. Ya, iya, ayah tahu soal itu. Tetapi sepak bola adalah permainan tim, Dam. Mereka butuh waktu untuk menjadi tim yang kompak. Sang kapten akan membuat mereka kompak ya. Lihat saja, sang kapten bergabung pada awal musim. 20 pertandingan mereka tidak terkalahkan. Aku seperti komentator pertandingan yang sudah siap mendebat ayah dengan semua amunisi data-data pertandingan sebelumnya. Ayah menyimpul senyum, mengangguk. Kau benar soal itu. Tetapi malam ini lawan mereka berbeda, juara bertahan. Mereka bermain di kandang sendiri, tidak mudah mengalahkan juara tahun lalu. Aku tetap menggeleng tidak terima, bersiap membantah tetapi urung. Televisi mungil kami mulai menampilkan siaran pembuka pertandingan. Mulutku segera tertutup, menatap layar kaca tanpa berkedip. Stadion penuh warna merah. Malam itu pertandingan putaran pertama semifinal Liga Champions Eropa dimulai. Pembawa acara dan rekan sibuk mengoceh tentang betapa akbarnya pertandingan ini. Dua klub terbesar dari dua negara saling bertemu. Sang juara bertahan melawan klub underdog yang mendadak tidak terkalahkan sepanjang musim. Angka statistik ditampilkan, analisis lengkap disajikan. Aku mendengus. Aku tahu itu semua tidak perlu. Aku tidak sabar menunggu pertandingan dimulai. Aku bersorak senang saat akhirnya layar kaca menayangkan sang kapten yang berlari-lari kecil bersama rekannya keluar dari ruang ganti menuju lapangan hijau. Terdengar gemuruh suara pemimpin pertandingan lewat loudspeaker. Aku hafal sekali ritual klub ini. Hafal kalimat-kalimatnya meski dalam bahasa asing. Inilah dia pemain terhebat milik kita, pujaan hati seluruh penggemar. Inilah dia pencetak gol terbanyak. Inilah dia. Dan aku sudah berdiri. Bersama puluhan ribu penonton di stadion sana, aku berteriak sekencang-kencangnya. El Capitano, El Prince. Bulu kuduku berdiri, ikut merasakan atmosfer teriakan yang membahana di langit-langit stadion. Sang kapten tersenyum, rambut ikal panjangnya bergoyang anggun. Kamera televisi mengambil gambar dari jarak dekat. Sang kapten ramah, melambaikan tangan. Ayah tertawa, menyuruhku duduk. Dam, jangan-jangan malam ini jika sang kapten kalah, kaulah orang yang paling sedih sedunia. Dan ayah benar, 2 babak pertandingan berlalu. 2 kali 45 menit di jeda istirahat, 15 menit telah usai. Meski sang kapten bermain bagai serigala lapar, terus mengejar bola dengan semangat, mereka tetap kalah dramatis, 3-2. 2 kali sang kapten menjebol tim lawan yang dijaga kiper terbaik dunia dengan sundulan mautnya. Tetapi musuh lebih tangguh dan lebih kompak mengejar ketertinggalan, 3 gol balasan. Aku tidak kuasa menahan tangis saat menit ke-89. 1 menit lagi sebelum pertandingan usai, ketika sang kapten semakin gigih menerjang untuk menyamakan kedudukan, salah satu bek lawan menebas kakinya. Dalam gerakan lambat yang menyedihkan, replay televisi, sang kapten tersungkur. Setengah menit ia tidak berdiri-diri juga. Bergegas petugas membawa tandu ke dalam lapangan. Sang kapten cedera, digantikan pemain lain. Seluruh stadion senyap. Pembawa acara pertandingan terdiam. Keheningan mengungkung langit-langit. Dan sebelum jutaan penggemar, sang kapten menyadari apa yang baru saja terjadi. Wasit sudah meniup peluitnya. Pertandingan berakhir. Klub yang mengejutkan daratan Eropa 6 bulan terakhir berhasil dikalahkan. Ayah benar, aku tiba-tiba menjadi orang paling sedih sedunia. Kerongkonganku tercekat, dadaku menyempit seperti ada yang terenggutkan. Tidak mengapa, Dam, tidak mengapa. Ayah mengelus rambutku, menghibur. Kau tahu, kekalahan seperti ini justru baik bagi mereka, agar mereka bisa menilai kembali kelebihan dan kekurangan tim. Sang kapten tahu persis, cepat atau lambat mereka pasti kalah, hanya soal waktu. Aku tetap menangis sedih, mengabaikan kalimat ayah. Ini bukan kiamat, Dam, hanya satu kekalahan biasa. Minggu depan,
Pada kesempatan kedua, mereka bisa membalasnya dengan selisih gol lebih baik. Kau tentulah tahu jika bisa menang 1 gol saja, mereka akan unggul selisih gol dan tetap bisa lolos ke final. Aku tidak peduli menyeka pipi. Klub kesayanganku kalah dan pemain idolaku terkapar cedera. Siapa yang bisa memastikan minggu depan sang kapten bisa bermain? Tanpa sang kapten, tim mereka hanya sekumpulan pemain biasa berseragam merah. Dam, ayah menjauhil bahuku. Aku tidak mengacuhkan ayah. Kau tidak mengenal sang kapten kalau begitu. Ayah tersenyum hangat, terdiam sejenak mengelus dahinya. Baiklah, kalau ini akan membuat kau berbesar hati, ayah akan menceritakan salah satu rahasia besar ayah. Aku tidak tertarik, meski selama ini aku selalu tidak sabar mendengar ayah mulai dongeng-dongeng hebatnya. Tidak sabar menunggu ayah bercerita menjelang tidur. Rasa sedih ini menyelungkup hatiku, menghilangkan banyak selera termasuk soal rahasia besar ayah. Percayalah Dam, sang kapten akan bermain minggu depan, walau dengan kaki dibebat. Sang kapten akan membalas kekalahan ini. Dia tidak akan menyerah, tidak akan pernah ayah berani bertaruh. Aku menoleh, terdiam oleh suara ayah yang begitu meyakinkan. Belum pernah ia bercerita dengan kalimat semantap itu. Aku menatapnya, menelan ludah. Bagaimana ayah tahu? Karena malam ini, jika kau orang yang paling sedih di seluruh dunia atas kekalahan ini, ayahlah orang yang paling mengenal sang kapten di seluruh dunia ini. Inilah rahasia terbesar ayah. Mataku langsung membulat. Bagaimana mungkin? Sejak kecil, bahkan sejak aku belum bisa diajak bicara, ayah sudah suka bercerita. Ia menghabiskan banyak waktu menemaniku, membacakan buku-buku. Ketika halaman buku-buku itu habis, meski sudah membeli buku-buku terbaru dari toko dan meminjam seluruh tumpukan buku di perpustakaan, ayah mulai mencomot begitu saja dongeng dari langit-langit kamar. Ia pendongengnya hebat. Sepotong benda atau satu kata bisa berubah menjadi dongeng yang menakjubkan. Entah sejak kapan ayah mulai menceritakan masa kecilnya, masa mudanya, dan aku tidak tahu lagi mana batas dongeng dan cerita nyata atas kisah-kisah itu. Sewaktu kecil, sang kapten pernah dipanggil si keriting pengecut. Dini hari itu, 20 tahun silam, sambil menggeser gelas coklat yang telah dingin ke arahku, ayah mulai bercerita hebatnya. Sungguh, aku menyangka pipi. Meski sudah membaca banyak artikel, menyimak banyak liputan televisi, aku tidak pernah tahu bahwa sang kapten pernah memiliki nama panggilan yang membuat kesedihan di hatiku seketika terusir, berganti rasa ingin tahu. Fakta ini menarik karena separuh teman-teman di sekolah memanggilku si keriting. Rambutku memang keriting, sedangkan separuh yang lain memanggilku si pengecut dengan satu alasan tertentu. Kalau digabungkan, astaga, aku memiliki panggilan yang sama dengan sang kapten. Seperti yang kau tahu Dam, ayah pernah mendapat beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Nah, apartemen ayah tidak jauh letaknya dari flat sempit milik keluarga sang kapten. Aku takjub menatap ayah, mengabaikan komentator bola yang masih sibuk menganalisis pertandingan barusan. Apa yang ayah katakan? Ia dulu bertetangga dengan sang kapten. Ayah mengangguk. Ayah mengenal baik anak itu. Siapapun yang bertemu dengannya akan segera terkesan. Bagaimana tidak, penampilannya menarik, sudah keriting, hitam, pendek pula. Siapa sangka sekarang dia menjadi idola jutaan orang, termasuk kau Dam. Teruskan ya, teruskan, aku menunggu tidak sabar. Ayah kenal pertama kali saat umurnya baru terbilang 8, lebih muda dibandingkan kau sekarang. Keluarga mereka miskin, imigran dari negeri jauh. Papa sang kapten mati dalam perang saudara di negeri asal mereka. Setelah berbulan-bulan berjuang melintasi perbatasan, mamanya berhasil membawanya pergi. Ayah terhenti sejenak, menyuruhku meminum coklat dingin di atas meja. Aku menyeringai. Aduh, sepertinya ayah tidak akan melanjutkan cerita kalau aku tidak mau minumnya. Baiklah, 6 tegukan cepat, gelas dalam genggamanku kosong. Aku perlihatkan pada ayah yang justru tertawa melihatku, yang sudah tidak peduli lagi pada layar televisi yang sedang mengulang kejadian 2 gol sundulan sang kapten. Sang kapten bekerja keras sejak kecil Dam. Dia harus membantu mamanya bertahan hidup. Ayah mengenal sang kapten pertama kali saat memesan sup hangat lewat telepon di salah satu restoran terkenal di kota itu. Malam-malam yang dingin, tugas kuliah menumpuk, perut ayah lapar. 1 jam setelah meletakkan ganggang telepon, pintu apartemen ayah diketuk. Ayah beranjak dari kursi dengan perasaan jengkel. Pelayan restoran yang menerima pesanan ayah tadi menjanjikan maksimal 30 menit. Itu sudah sampai, tapi ini sudah 1 jam. Terlalu. Saat ayah siap menyemprot
Di depan bingkai pintu dengan terbata-bata bocah petugas mengantarkan makanan itu menjelaskan. Dia bilang ban sepedanya bocor, terbenam di tumpukan salju 6 blok dari situ. Dia sudah berusaha lari secepat mungkin membawa kantong makanan itu. Sialnya pula, lift apartemen macet. Bocah itu terpaksa menaiki 110 tangga agar tiba di lantai 8. Dia minta maaf karena sudah membuat ayah menunggu begitu lama. Dia sudah berusaha sebaik mungkin. Ayah termangu, menatap lama-lama bocah itu. Dari ujung rambut ikalnya hingga ujung sepatu bututnya yang basah karena salju. Napas anak itu semakin tersengal. Dia menyeka keringat yang mengalir deras. Seragam restorannya lembab. Terlihat sekali dia tidak berdusta. Ceritanya bisa dibuktikan dengan melihat tampilannya. Rasa marah ayah mencair, berganti gumpal iba. Kau tahu, Dam? Anak itulah sang kapten. Dialah El Capitano pada masa lalu. Dialah Air Prince, pemain sepak bola terbaik saat ini, berdiri kedinginan di depan pintu apartemen ayah. Mulutku membuka separuh, ternganga. Sungguh? Ayah tidak bergurau kan? Baru tadi siang teman-temanku sibuk pamer poster keren sang kapten, kaos sang kapten, shawl klub, dan topi klub. Bahkan Jarjit, orang tuanya kaya raya, memperlihatkan bola di tangannya sendiri sang kapten waktu ia sekeluarga plesir ke menonton langsung. Keluar negeri menonton langsung. Sombong sekali Jarjit memamerkannya. Lantas bilang, dan kau, pengecut, mana koleksi kau? Atau jangan-jangan ayah kau yang miskin itu bahkan tidak mampu membelikan kartu bergambar? Sekarang apa aku tidak salah dengar? Ayah bilang dia mengenal langsung sang kapten. Ini jelas beribu kali lebih keren dibandingkan bola Jarjit. Ayah mengangguk, senyumnya mengembang. Itu benar, Dam. Sang kapten bekerja di restoran sup jamur. Umurnya 8, tubuhnya pendek, badannya kerempeng, dan rambutnya ikal. Malam itu ayah bertanya apakah dia masih harus mengantar pesanan berikutnya. Dia menggeleng, bilang itu pesanan terakhir sebelum berganti jadwal dengan yang lain. Ayah menawarinya masuk untuk menghangatkan badan di dalam dan menikmati sup jamur. 2 menit dia ragu-ragu. Ayah membujuknya. Malam itu, Dam, kami tertawa sambil menghabiskan sup. Anak itu menyenangkan sejak kecil, ramah dan mau belajar apa saja. Dia belum pandai menggunakan bahasa negeri barunya, maka kami banyak bergurau tentang kosakata hingga malam semakin larut dan dia hanya pulang sebelum mamanya terlanjur cemas menunggu. Kau lihat, ayah menunjuk layar televisi yang sedang memperlihatkan gambar ulang sang kapten yang ditandu keluar lapangan. Wajah sang kapten meringis menahan kesakitan. Minggu depan dia akan bermain, Dam. Meski dengan beban di kaki, meski dengan cedera menyakitkan, karena itulah sang kapten yang sebenarnya. Sejak kecil dia tidak pernah berhenti bekerja keras. Sejak kecil dia belajar langsung kalimat jangan pernah menyerah. Sang kapten akan kembali dan dia akan mengalahkan lawan-lawannya. Semangatnya tidak akan patah oleh kaki yang patah, apalagi hanya cedera ringan. Ayah tahu sekali itu. Itulah El Capitano, El Prince jati. Ayah menatapku dengan sorot meyakinkan, mengepalkan tangannya penuh semangat. Aku menelan ludah, terdiam sejenak, kehabisan seruan apalagi pertanyaan. 15 detik ruang keluarga lengang. Kalian belum tidur? Ibu muncul dari balik pintu kamar. Rambutnya acak-acakan, daster biru mudanya kusut, walau ia tetap terlihat cantik. Sudah selesai bukan siaran langsungnya? Sebentar lagi, Bu. Aku jelas-jelas tidak mau tidur sebelum mendengar seluruh cerita ayah. Ini cerita terhebat yang pernah ku dengar dari ayah. Tidur, Dam, ini sudah pukul 3 dini hari, ibu mendelik. 4 jam lagi kau harus sekolah. Bukankah sore-sore pula kau harus ikut seleksi renang? Aku merengut. Itu bisa diurus nanti-nanti. Aku menoleh ke arah ayah, meminta dukungan. Tetapi setelah berpikir sejenak, ayah ikut menyetujui kalimat ibu. Ibu, kau benar, kita bisa lanjutkan besok lusa. Dan ayah beranjak membereskan meja. Aku berkata, ya, pelan, kecewa. Aku harus bilang apa? Jika ayah sudah bilang begitu, sekuat apapun aku membujuk tidak akan berhasil. Malam itu hingga 2 tahun ke depan, kisah tentang sang kapten menyingkirkan cerita-cerita lain. Aku tidak tahu apakah ayah berbohong atau berkata benar. Aku masih terlalu kecil untuk menyimpulkan. Aku tersuruk-suruk masuk ke dalam kamar, menatap selintas poster raksasa sang kapten di dinding. Tentu saja aku punya benda koleksi El Capitano. Banyak, tapi aku tidak akan seperti Jarjit. Kata ayah dalam satu ceritanya, meski memiliki apel emas, benda paling berharga sedunia, penduduk lembah Bukhara tidak pernah menyombongkan diri, Dam.
Aku menghempaskan tubuh di atas kasur, menguap lebar. Tidak mengapa sang kapten kalah, minggu depan ia pasti membalasnya. Sementara suara ibu sayup-sayup terdengar. Seharusnya kau berhenti menceritakan hal-hal itu. Ah, dia kan masih belajar banyak hal baik dari cerita-cerita itu. Benar, tetapi suatu saat dia akan mulai bertanya apakah cerita-cerita itu nyata. Tidak terdengar kalimat ayah menanggapi. Suatu saat kelak kau tidak akan siap dengan rasa ingin tahu, Dam. Aku sudah menarik selimut, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Semoga tidur singkatku diisi mimpi menonton langsung sang kapten di Stadion Mega. Aku tersenyum memejamkan mata. Inilah dia pemain terhebat milik kita, pujian hati seluruh penggemar. Inilah dia pencetak gol terbanyak. Inilah dia. Dan aku bersama puluhan ribu penonton sudah bergemuruh serempak menyambung teriakan pemimpin pertandingan. El Capitano, El Prince.